Apakah puasa baik untuk lambung? Oh, kalau pertanyaannya apakah baik untuk lambung lah, puasanya itu apa dhisik gitu. Puasa itu yang gimana yang bagus itu. Kalau puasa kita itu ngikuti cara puasa nenek moyang kita, memburu pengumpul, ya itu sehat karena memang tubuh kita itu selama ratusan ribu tahun, hampir 200 ribu tahun lebih, cara makannya itu sama itu. Puasa, iya, kalau malam itu. Jadi matahari terbenam itu nenek moyang kita itu enggak makan gitu ya. Itu yang namanya ya sekarang disebut apa? Intermittent fasting gitu. Jadi itu ya bukan intermittent itu. Itu ya memang gitu orang dulu itu makannya ya nenek moyang kita itu ya malam ya nggak makan tidur gitu. Itu puasa pati geni. Iku aku biar puasa pati geni seminggu dikongkon pati geni deh. Wah aku seminggu itu 7 hari pati geni. Sing terakhir gak oleh turu belas kan telung dino mendelik apa gak bayang no kan orang nggak makan sudah hipoglikemi terus nggak boleh tidur apa nggak tambah yang namanya halusinasi itu ya ngono jare ketemu malaikat dengkulmu itu ya wong halusinasi kok jare ya itu poso ngerawat kalau poso ngerawat sih nggak popo itu masih bisa makan banyak sing repot itu puasa pati geni moteh wah iku lemes iku bayangin aja sudah hipoglikemi nggak boleh tidur itu apa nggak terus kamu halusinasi ngono halusinasi jarene ndelok malaikat dengkul ngono halusinasi nggak plek lah iya tapi ya memang ada orang yang nggak bakat ada loh temanku itu kan udah apa namanya disuruh puasa 3 hari habis itu melek terakhir tuh yuk gak ndelok apa-apa deh itu semaput iyo padahal gue semaput deh. Wah itu memang iya kok, memang udahlah. Wah itu ritual-ritual gitu itu aduh itu ya. Itu namanya puasa. Nah, puasa fast ya, artinya nggak makan sama sekali itu ya. Kalau bayangin aja kalau misalkan mulai matahari tenggelam sampai matahari terbit itu puasa, nggak makan, berarti dia 12 jam loh itu ya. Nggak makan itu. Nggak makan. Itu yang dilakukan nenek moyang kita. Yaitu mungkin kamu itu disuruh ngikuti nenek moyang ya. Disuruh ngikuti umat yang terdahulu loh. Ngono ya suanu nih caranya ya. Umat terdahulu. Lah umat terdahulu itu ya pemburu pengumpul itu. Jadi posane ya bengi ngono ya. Muni nek ngono itu. Tapi kebalik dong, dibalik oh. Iya kan ya puasa kayak mbah-mbahmu biyen gitu ya. Aja nyandak-nyandak itu ono sing ngomong. Bisa. Akeh soalnya nggak mau. Iya mau. Wah. Tahu BTS Army diamuk saiki. Mantap terus Amin. Wis Amin. Urung marah. Loh, kan itu ya apa? Urung marah aku. Kamu enggak tahu ini, BTS Army diamuk. Jadi saiki itu apa namanya Army Korea diajar sama Army Padang Pasir Wapok ngono. Ya, oke. Nah, ini lanjut pertanyaan lagi. Oh, mau lambung. Nanti mau sih ada. Penyebab susah kurus atau susah gemuk? Hah? Oh, susah kurus sama susah gemuk. Cek lah, inilah pokok susah. Susah-susah tarik kon niku kan seneng-seneng gitu loh. Kamu ngapain kurus susah, gemuk susah. Terus maksudmu apa gitu? Maksudnya sulit apa namanya? Sulit. Ada orang-orang tertentu itu yang nggak bisa gemuk. Itu ada tuh udah makan banyak itu nggak bisa gendut itu ya itu nggak bisa gendut itu tapi ada orang yang nggak bisa kurus tak jane yo mangane akeh ae ku itu ya orang kalau gendut nggak mungkin saya ini makannya sedikit loh dok alam belpret nggak mungkin sedikit apa makan cuma 1-2 sendok iya sendok pasir yo sekop jenenge apa lu banyak loh memang orang saya ini makanya sedikit Pak Dokter gitu.
Opo, berapa? 3 sendok, iya sendok pasir, yo pasti akeh gitu. Ya yang namanya kalau kepingin kurus itu ya mengurangi yang namanya asupan kalori ya nggak mungkin lah ya itu. Lah makannya sehari banyak ya nggak mungkin. Dan sebenarnya itu bukan susah kurus ya mangan ya akeh gitu. Cuman kalau yang ada orang yang apa namanya ada orang yang sulit gendut itu ada udah makan itu ya makan banyak udah lah tapi nggak gemuk-gemuk itu ya tambah itu tambah bungkring gitu ya biasanya yang gitu tuh ada perbedaan metabolisme gitu ya itu ada orang yang makan banyak itu ya tapi kalau yang gendut itu terus kemudian saya ini makan saya cuma sedikit gak mungkin mau makan sedikit ya kuru kamu itu awake lemu gimblah-gimblau ngono ya. Oke, Dok. Lanjut. Dimulai. Masalah pendamping ASI, Dok. Apakah benar? Apakah benar makanan pendamping ASI berpengaruh pada lambung anak-anak di bawah 6 bulan? Ya wis jelas kalau yang namanya berpengaruh pada lambung kamu aja minum ya berpengaruh ya ada pengaruhnya. Kamu kalau lapar makan jadi kenyang itu pengaruhnya ya sama misalkan di lambung perut misalnya kamu minum banyak pengaruhnya apa ya kelempokan ya wis jelas cuman kalau misalnya sekarang pendamping ASI gitu loh ya misalnya pendamping ASI kalau udah 6 bulan itu ditambahi makanan-makanan yang lain gitu apa bubur gitu ya terus apa namanya sari buah gitu loh ya nggak apa-apa ya malah bagus itu nah kalau sampai 2 tahun kamu kasih susu tok itu ya kurang gizi anaknya itu ya ya itu jadi ya sebetulnya kalau sudah 6 bulan itu ya sudah waktunya makanan bervariasi gedang yo gedang itu juga gak popong tapi yo lek gedange ical biasanya bengkong iku gedale ical gedange ical iya jadi biyen niku yo ya wim biyen niku nek ono iki apa iki lemune arek iki ngono lek lanang iya susune cocok ngono jarine nek wedok gedange cocok ngono Oke. Jan. Lanjut, Dok, lagi. Apa meneh iki? Di Simola ya. apa wim gedang susu iki wong-wong yo lek wis ngono yo langsung nyaute pinter arek-arek Lanjut. Iya, Dok, lanjut. wis ngono langsung wis andus wis ngono Ya, Dok. apa Kan ada donor ginjal. apa Ada donor ginjal dan lain-lain. Apakah lambung bisa didonorkan, Dok? oh, ya bisa Lambung. itu ya bisa tapi gini loh ya misalnya gini kalau ginjal itu kan eh, efeknya itu langsung gitu ya. Kalau misalnya orang itu misalnya ginjalnya itu mengalami gangguan gitu ya, mengalami gangguan, terus kemudian ya langsung yang namanya darahnya itu keracunan gitu ya. Darahnya itu ginjal itu kan mengusir racun gitu ya, memfiltrasi dari racun. Tapi kalau kemudian orang nggak punya lambung, memungkinkan orang tetap hidup masih mungkin gitu. Mungkin memang orang nggak punya lambung itu makanannya itu langsung masuk nggak usus halus itu ada gitu. Masuk bahkan nggak lewat mulut dipasangkan lubang di perutnya itu ya ada gitu. Jadi ya, tapi kalau ditanya apakah memungkinkan donor lambung, tuh ya mungkin gitu. Cuman karena tidak serbahaya kalau orang itu nggak punya ginjal, ya orang yang nggak punya lambung, misalnya kanker lambung, gitu, lambungnya dipotong gitu ya, makanannya itu langsung ke usus halus, ya masih bisa hidup orang itu gitu. Ya, tapi kalau orang tanpa ginjal, ya ya cuci darah terus tiap hari gitu ya, cuci darah terus tiap hari lah, mosok kemana-mana bawa alat cuci darah, tapi nanti ada lah itu ya.
alat cuci darah yang kecil gitu langsung bisa ya. Digowo ditenteng-tenteng koyo ini, koyo apa jenenge koyo AirPod gini ya nanti. Tapi sekarang ya alat cuci darah ya masih masih besar gitu. Ya jadi ya donor lambung itu ya boleh itu ya. Ya bisa lebih lebih gampang masangnya sebetulnya itu. Daripada ginjal itu ruwet gitu ya. Masang ginjalnya, terus kemudian nyambung ureternya, terus kemudian pembuluh darahnya disambung gitu ya. Jadi yang namanya transplantasi ginjal itu tidak gampang. Makanya ada orang jual beli ginjal. Lah perasaanmu ginjalku gampang apa jupuke gitu ya. Terus ditenteng-tenteng nang termos es ngono ta ngawur ya. Itu agak aneh itu yang jual beli ginjal. Lah perasaanmu ginjal itu diiris terus digawa nang luar negeri di apa dilebokno styrofoam gitu masih hidup apa ya ndak gitu. Bahkan orang yang misalkan transplantasi ginjal itu pasiennya itu bersebelahan gitu. Bersebelahan ini diambil di kamar operasi gitu. Ya, bayangin aja ngambil ginjal kamu kira gampang apa? Susah gitu. Susah lah, apalagi mempertahankan ginjalnya itu masih bisa hidup itu. Misalnya digowo, misalnya dari Gresik di Konang Malang, pakai mati ya itu ginjal itu ya itu. Mana Wem? Oke, soal obesitas dok. Oh, obesitas. Kan kalau yang apa kayak yang susah diobati kadang-kadang ada cara singkat ya. Oh, Operasi lambung itu. operasi bariatrik operasi. Ya dipotong lambungnya. Bukan lambungnya, ususnya dipotong. Ususnya dipotong, lambungnya dikecilin itu ada itu. Memang memungkinkan itu. Memungkinkan itu. Itu dulu ada berita anak di mana ya di Jakarta kok Tangerang apa Jakarta gitu. Anaknya gendut gitu ya. Terus kemudian dipotong gitu ya, bariatrik operasi bariatrik dipotong. Terus kemudian setelah itu baru dia itu rehabilitasi medik, fisioterapi untuk mengecilkan lambungnya. Nah, tapi ada berita anak itu apa namanya berhasil kurus karena aderai. Oh, beritanya itu setelah dokter melakukan tidak berhasil dan menyerah, akhirnya aderai bisa membuat anak itu kecil. Wah, antik gitu. Jadi netizen itu jadi ajaib kok. Oh iya itu, Tapi itu tahu namanya Arya itu. Itu ada itu ya. Itu operasi bariatrik gitu. tapi tingkat keamanannya gimana dok? Loh Kesuksesannya ya gini aman, loh ya yang namanya terjamin. kok terjamin gini loh ya yang namanya operasi kok oh ini kok joman jamin lah perasaanmu ini anu apa sebenarnya apa pegadaian ono jaminan nih ngene lho Maksudnya resikonya ya kecil, resikonya kecil ini maksudnya. lho sebentar kon niku ojo ngoceh ae kon tak plester dulu kon ini lho yang namanya operasi itu dilakukan satu kalau ada indikasi. Indikasi itu cara apa namanya keadaan-keadaan yang memungkinkan dokter itu untuk melakukan sesuatu. Itu namanya indikasi gitu ya, mengharuskan. Ini harus itu namanya indikasi. Tapi operasi itu dilakukan kalau syarat operasi terpenuhi itu. Indikasinya ada tapi syaratnya nggak terpenuhi. Ya batal operasinya misalnya. Nih ya anak gendut ini. Apa namanya? Ini indikasi dilakukan bariatrik. Kenapa? Sudah semuanya nggak bisa. Udah ini indikasi operasi. Lah operasinya dilakukan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa saja? Jantungnya memungkinkan dibius, ya paru-parunya juga, ginjalnya juga. Loh, itu yang namanya syarat. Jadi selain indikasi operasi, itu adalah kondisi-kondisi yang mengharuskan dokter melakukan sesuatu, itu yang namanya indikasi operasi. Dan yang namanya setelah indikasi, syarat operasi harus terpenuhi. Syarat-syaratnya apa? Ya pokoknya syarat bahwa operasi itu bisa dilakukan kalau, wah ini jantungnya kalau dibius langsung mandek ini. Ya batal operasinya. Atau terus kemudian
Ini kalau kena apa namanya obat-obat anestesi ini gula darahnya nggak terkendali. Loh ya batal itu. Terus kemudian ini trombositnya di bawah 50. Ya nggak boleh juga nanti dioperasi nggak berhenti-berhenti perdarahannya. Nah itu ya. Itu yang namanya indikasi dan syarat operasi. Tujuannya apa? Kita menilai indikasi dan syarat operasi itu untuk memperbesar kemungkinan operasi itu sesuai dengan yang diharapkan. Satu. Terus yang kedua adalah memperkecil resiko gitu. Tidak ada sesuatu yang menghilangkan resiko itu, nggak ada itu ya. Itu enggak ada. Yang ada yang bisa kita lakukan adalah memperkecil resiko gitu. Enggak ada yang jamin kok niku enak menjawe gitu ya. Itu kan misalnya iya loh, aku tuh sering digitukan itu. Pak ini misalkan Pak atau Bu ini bapaknya ini stroke atau Pak ibunya ini stroke harus dioperasi terus ini dijamin sembuh ya dok. Jamin aku jamin awakmu dhewe gak iso jamin bojomu. Saenake dhewe enakmu lek ngomong gitu. Wenteng lek ngomong itu dijamin sembuh lah gundulmu pamo aku jamin uripku dhewe gak iso jamin uripmu gitu. Nah, yang dilakukan dokter itu adalah memperbesar kemungkinan untuk satu mengurangi resiko kematian ya. Jadi operasi misalkan operasi pada stroke gitu ya. Pada stroke misalnya, operasinya itu satu memperkecil resiko kematian. Kedua, memperkecil memperkecil gejala sisa atau kecacatan gitu, meminimalkan kecacatan. Itu tujuannya itu memperpanjang usia. Tapi kalau kemudian keberhasilannya lo ya ada misalkan stroke dengan tingkat kesadaran tertentu itu bisa diperkirakan ini kemungkinannya berhasil berapa persen gitu. Ngono ya itu bukan terus jamin lah perasaanmu aku ini pegadean mbok kon jamin gitu.